Jadi sebelum kita bicara mengenai pengeluaran ya, sebelum kita bicara mengenai pengeluaran, kita bicara dulu mengenai pemasukan dulu ya. Kita punya rencana nggak sih mengenai pemasukan kita? Atau kita ya sudah gitu-gitu aja gitu kan ya. Tapi kalau kita pengen punya tujuan keuangan yang besar, kita pengen meraih sesuatu, ya kita perlu rencanakan. Kita perlu rencanakan dimulai dari penghasilan kita ya. Kita perlu rencanakan. Ya, penghasilan seperti apa sih yang ingin kita raih? Dari jalur mana aja, dari sumber mana saja, ya. Itu adalah cash flow planning, ya. Cash flow planning. Jadi kita akan belajar malam hari ini mengenai cash flow planning. Ada macamnya, ada berapa aja sih? Ya. Kemudian kita bisa evaluasi diri kita. Kita sudah punya dari sumber yang mana saja. Nah, kemudian ketika kita tahu macam-macamnya ini, nanti kita juga bisa, oh, yang ini ada peluang nih. Saya bisa dapatkan nih yang ini juga, ya. Kayak gitu. Ya. Oke, cash flow planning. Pemasukan. Pemasukan. Nah, mungkin saya pengen survei dulu, teman-teman. Teman-teman dapat penghasilan dari mana aja, ya. Mungkin ada yang dari gaji. Ya, mungkin ada yang dari keuntungan bisnis. Silakan tulis di kolom komentar ya. Teman-teman dapat penghasilan untuk hidup tiap bulan itu dari mana? Ya, dari gaji kah? Dari mungkin komisi? Dari apa lagi? Ya, dari keuntungan bisnis? Ya, atau mungkin dari customer kayak gitu ya. Apa yang teman-teman dapatkan? Dari suami dan komisi. Oke, Bu Dewi luar biasa ya. Dari suami dan komisi. Mantap. Ada lagi yang lain ya? Dari mana? Nah, oke ya. Dari suami, mungkin suaminya pengusaha atau karyawan ya. Nah, dapat gaji. Nah, kita akan bagi ya. Cash flow planning itu kita bisa bagi ya. Kita bisa bagi itu menjadi ada yang namanya double income. Ya, double income. Nanti ada yang namanya triple income. Nah, kemudian ada yang namanya plus gitu ya. Nah, ini ya. Jadi double, triple, plus. Ya. Ini ada yang membagi kayak gini ya. Membagi mengenai pemasukan atau income itu seperti ini. Ya. Double income. Double income itu maksudnya gimana ya double income? Double income. Jadi double income itu kita bisa bagi dua ya. Kalau kita mau bagi penghasilan itu kita bisa bagi dua macam. Yang pertama adalah ya active income, yang kedua adalah passive income, ya. Jadi kita bisa bagi double income itu active income dan passive income. Ya. Tahu ya bedanya ya, kalau aktif itu berarti dia bekerja dahulu dalam periode tertentu baru mendapatkan income. Ya, itu aktif income. Kerja dulu ya dari awal bulan ya sampai akhir bulan baru kemudian dapat gaji misalnya. Ya, itu adalah aktif income. Jadi itu contohnya apa? Karyawan ya, apalagi ojol ya. Apalagi dokter, trainer ya, itu aktif income. Jadi kerja dulu ya, selama periode tertentu baru kemudian dapat income. Ya, itu adalah aktif income. Ya, kalau teman-teman punya aktif income ini, oke, mantap ya, itu bagus. Kemudian yang kedua adalah passive income. Ya, passive income. Jadi kalau passive income berarti nah, kita tidak perlu bekerja, tapi income masih tetap dapat. Nah, kalau aktif income kan kerja dulu, baru kemudian dapat duit. Tapi kalau passive income, ya,
Kita tidak perlu bekerja, tetapi income masih tetap dapat. Ya, contoh dapat bunga deposito, ya, royalti, kontrakan rumah misalnya. Itu adalah contoh passive income. Kita nggak ngapa-ngapain pun, ibaratnya kita dapat duit. Ya, itu adalah passive income. Nah, dari teman-teman di sini, kira-kira sudah punya yang active income atau passive income? Atau ada yang punya dua-duanya? Ya. Siapa yang punya active income? Siapa yang punya passive income? Siapa yang punya dua-duanya, aktif dan pasif? Ya. Jadi, kalau saat ini misalnya kita baru punya satu jenis income yang active income, oke, ya, that's okay gitu kan. Tetapi jangan puas di situ, ya. Jangan puas hanya punya active income ini saja. Tetapi gimana? Ya mulai bangun yang income kedua, jenis income yang kedua. Passive income ini seperti apa? Ya contoh tadi kan contohnya passive income salah satunya misalnya kontrakan. Kos-kosan misalnya. Itu kan passive income. Memang modal besar di awal bangun bangun kontrakan ya, bangun kos-kosan kayak gitu ya. Tetapi nanti begitu jadi ya sudah tinggal terima aja tiap bulan. Ya, nggak perlu ngapa-ngapain pun terima. Nah, itu ya. Jadi active income jangan dihabiskan ya, jangan dihabiskan tetapi pakailah active income untuk membangun yang namanya passive income. Ya. Itu adalah double income ya, double income yang bisa kita dapatkan ya, double income. Kalau kita bisa bagi 3 ya, tadi udah dibagi 2 ya, double income. Kemudian kalau kita bisa bagi 3 triple income, apa saja ya yang kita bisa bagi? Ya, ini ya. Menarik ini. Jadi kalau yang triple income ya, income-nya ini ada yang harian ya. Kemudian ada yang bulanan, kemudian ada yang tahunan. Nah, ini ya. Oke. Jadi, kalau kita bisa bagi triple income, harian, bulanan, tahunan. Nah, ini ya. Harian, bulanan, tahunan. Jadi, income harian itu adalah income yang masuknya secara harian. Contohnya apa? Yang masuknya secara harian. Misalnya toko kelontong, ya, toko kelontong. Kemudian apa? Ya, restoran, ya, punya restoran, punya apa lagi hotel, ya, itu kan income harian. Kemudian ojol, ya, ojol jelas harian gitu ya. Kemudian dokter, dokter begitu praktek dia dapat duit, nggak praktek nggak dapat duit, ya. Tuh, salon, apalagi? Ya. Misalnya cuci mobil ya. Itu adalah income harian. Ya. Dapatnya income harian. Nah. Oke. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang baru gabung. Ya, silakan share ya. Jika merasa materi malam hari ini bermanfaat, silakan share supaya teman-temannya juga bisa ikut belajar ya mengenai cash flow planning. Oke, harian, bulanan. Nah, kemudian yang kedua bulanan ya, yang bulanan. Bulanan ya jelas ya, income yang masuknya secara bulanan. Contoh umumnya adalah karyawan ya, pegawai negeri, ya, kemudian apa? Kos-kosan, yang punya kos-kosan kan dapatnya bulanan ya, periodenya. Bunga deposito setiap bulan ya. Seperti itu. Itu triple income ya, triple income. Kemudian yang ketiga adalah ya income tahunan ya, income tahunan. Apa contohnya income tahunan? Ya income yang masuknya secara tahunan. Tahu? Kemarin belum lama ini mungkin teman-teman dapat ya income tahunan apa?
Betul, THR ya. THR itu adalah salah satu bentuk income tahunan ya, dapatnya tahunan kan, nggak bulanan. Mungkin dapat apa? Dividen ya, dapat dividen. Kemudian dapat kontrakan ya, kontrakan yang bayarnya per tahun kan, kontrakan per tahun ya. Kemudian dapat. Kemudian apa lagi? Ya, orang jualan trompet kan tahunan ya. Ya, dia jual lakunya cuman saat dekat tahun baru gitu ya. Dia dapat income-nya tahunan gitu ya. Jadi setahun sekali gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya, jadi ada yang di triple income ini ada yang harian ya, dapatnya harian, contohnya tadi ya toko kelontong, restoran ya, hotel, ojol, dokter, salon, cuci mobil, dapatnya uh, harian ya, harian. Oh, panen kopi, betul, thank you ya. Ibu Amel panen kopi. Kemudian bonus tahunan, betul, bonus tahunan atau THR. Dapat bonus tahunan, dapat THR juga ya. Ini masuknya income tahunan gitu ya. Kalau yang bulanan ya udah secara umum ya, karyawan ya, pegawai negeri ya, kos-kosan ya, bunga deposito itu income bulanan. Nah, tahunan itu tadi ya, THR, dividen ya, bonus, kontrakan. Nah, teman-teman sudah punya yang mana aja? Kalau kita di triple income ini kita bisa bagi 3, teman-teman dapatnya yang mana nih? Yang harian, yang bulanan, atau tahunan? Siapa nih yang dapatnya harian? Ada? Ya, ada yang harian, mungkin bulanan, tahunan. Oke, ya. Oke, bulanan. Oke, Bu Amel, bulanan. Thank you responnya. Teman-teman yang lain, dapatnya gimana? Dapatnya income-nya itu harian, bulanan, atau tahunan? Income-nya, ya. Oke. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi kita lagi bicarakan mengenai cash flow planning ya, cash flow planning. Jadi kita akan bicarakan dalam financial planning, kita merencanakan keuangan kita, merencanakan masa depan kita. Kita perlu rencanakan sebelum nanti kita bicara mengenai pengeluaran gitu ya. Pengeluaran, bagaimana mengatur pengeluaran ya. Kita akan bicara dulu cash flow planning ya. Dari bagaimana mengelola aliran pemasukan kita ya. Ada mingguan, bulanan, dan tahunan. Oh, luar biasa ya. Dapat semua gitu ya. Oke. Nah, ada ditambah plus ini ya. Plus ini apa? Ada istilahnya blessed income ya. Rezeki tak terduga. Rezeki dari Tuhan ya. Plus ini rezeki dari Tuhan. Contoh misalnya, rezeki yang tak terduga lah ya. Misalnya dapat warisan gitu kan, nggak diduga. Dapat bonus yang kita nggak sangka kayak gitu ya. Dapat dividen, ternyata bisa dapat ya. Atau mungkin ikut apa, dapat door prize gitu kan ya. Ya, jadi ini income plus gitu ya. Rezeki dari Tuhan gitu ya, plus. Nah, ini adalah oke, tahunan juga ada dari ternak sapi. Mantap ya, tahunan dari ternak sapi. Jadi gini, kita bisa, kan kita nggak hanya cuma satu jenis gitu loh. Ya, kita kalau bisa itu punya sumber income itu lebih dari satu. Ya entah dari double income ini active income dan passive income. Kalau yang triple income ini mungkin ada yang dapatnya harian, ada dapatnya bulanan, ada dapatnya tahunan kayak gitu. Sehingga kita itu punya banyak pilihan. Jadi kalau tiba-tiba satu keran itu macet, ibaratnya masih ada keran yang lain. Ya, income kita nggak berhenti gitu loh ya. Income kita nggak berhenti di situ. Oke ya. Jelas ya, teman-teman. Jadi kita bahas malam hari ini mengenai cash flow planning. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton. Ya, jangan lupa tap-tapnya ya. Di-like. Ya, di-like dan mungkin share ke temannya ya yang kira-kira membutuhkan ya. Jadi kita bicara mengenai cash flow planning malam hari ini dan juga kita akan bicara mengenai bagaimana mengelola pengeluaran kita. Ya, mengelola pengeluaran kita. Ada rumus yang biasa dipakai. Nah, nanti teman-teman kalau bingung gimana ya pengeluaran kayaknya ada gaji masuk ya keluarnya juga segitu kayak gitu.
Ya bingung ya, pengennya nabung, iya nanti kalau ada sisa nabung deh gitu kan ya. Ya kira-kira ada sisa nggak kalau kayak gitu? Ya nggak ada. Setelah belanja, mikirnya ada sisa, ternyata nggak ada. Ya, karena nggak ada planningnya, nggak ada perencanaannya. Ya, jadi makanya kita perlu rencanakan. Yang pertama kita perlu rencanakan ini cash flow kita dari pemasukan dulu. Ya, teman-teman pengen punya pemasukan dari berapa sumber gitu loh. Ya, cuman satu sumber aja atau berusaha bagaimana kita bisa punya sumber yang lain. Ya, contoh tadi aktif income, bekerja jadi karyawan ya, sambil jadi karyawan mulai menyisihkan, misalnya bangun kos-kosan, bangun kontrakan, itu kan mempersiapkan passive income, betul nggak? Ya, jadi kayak gitu. Oke, jelas ya di malam hari ini. Jadi kita bicara mengenai double income, aktif dan passive income, triple income harian, bulanan, dan tahunan, atau kemudian ada plus ya. Ini rezeki dari Tuhan gitu ya, yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian kita akan bicarakan ya. Sekarang kemudian kita akan bicarakan mengenai bagaimana mengelola pengeluaran kita. Ya, kalau income-nya sudah oke ya, kita income-nya udah kelola, kita sudah mulai bagaimana menambah sumber income segala macam. Nah, kita perlu ya, kita perlu kelola juga bagaimana kita bisa mengatur pengeluaran kita. Jangan sampai ya pengeluaran besar pasak daripada tiang. Ya, besar pengeluaran dibanding pendapatan. Ya repot gitu kan ya. Ya, akhirnya minus terus gitu kan ya. Gali lubang, tutup lubang, wah ya, terjerat pinjol, waduh, ya. Sebetulnya bukan karena duitnya kurang, tapi biasanya karena tidak bisa kelola. Ya, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya, nggak bisa kelola, akhirnya habis bingung. Duit saya kemana gitu ya. Oke. Saat ini saya besar pasak daripada tiang. Nah, ya, siapa ini? Ibu Rara. Wah, nah Ibu Rara nggak sendiri, tapi jangan jangan diterusin gitu loh ya. Kita perlu kelola bagaimana supaya ya kita punya 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 kehidupan finansial yang lebih baik. Caranya gimana? Nah, ini sesuatu yang biasanya diajarkan oleh para financial planner gitu ya. Ini metode 10, 20, 30, 40. Ada yang pernah dengar? Ya. 10, 20, 30, 40. Nah, ini ya. 10, 20, 30, 40. Maksudnya gimana ini? 10, 20, 30, 40. Nah, jadi kita itu perlu kelola ya. Kita perlu kelola dari sejak kita pertama terima penghasilan kita itu kita perlu budgetkan ya. Perlu ini buat apa saja. Jangan nanti dipikir nanti. Kalau dipikir nanti akhirnya jadi besar pasak daripada tiang. Ya, jadinya kurang gitu. Kenapa kok kurang gitu kan ya? Ternyata duitnya habis buat jajan misalnya. Ya, setiap hari jajan keluar beli apa, beli ini gitu ya. Itu yang bikin kayak gitu. Uang gaji dan pendapatan di luar gaji bulanan, tapi selalu minus karena habis untuk gali lubang, tutup lubang. Oke, ya. Nah, kayak gitu. Makanya kalau kalau mengalami kejadian kayak gitu ya, kita perlu kelola lagi bagaimana kita bisa punya kehidupan finansial yang lebih baik lagi. Jadi kalau dibagi 10, 20, 30, 40 ini gimana pembagiannya? Nah, 10 ini maksudnya adalah 10% ya. Ya, ini 10%. Ya, 10% itu dipakai untuk yang namanya amal dan sosial. Nah, ini ya. Amal dan sosial. Ya, yang 10% dipakai untuk amal dan sosial. Jadi kita perlu prioritas pertama 10% kita untuk amal dan sosial. Amal dan sosial itu apa saja, ya? Misalnya ya amal, zakat, ya, infak, sedekah, ya, bantuan keluarga, mungkin arisan, ya, itu masuk di 10% ini.
ya, untuk amal dan sosial. Kemudian yang 20%, ya, ini 20%, itu untuk apa? Ya, 20% ini untuk tabungan, kemudian investasi, kemudian asuransi, ya. Jadi 20% dari dana dari penghasilan kita perlu kelola untuk ini masuk ke tabungan, investasi, dan asuransi. Ya, 20%. Ya, jadi jangan dihabiskan semua. Maksudnya nanti kalau sudah ada porsinya mau dihabiskan silakan. Oke ya. Paham ya? 10% untuk amal dan sosial, 20% untuk tabungan, investasi, kemudian asuransi. Kemudian 30%, ya, 30% untuk apa? Ada yang tahu? Ya. Ya, 30% ini untuk cicilan hutang, ya. Jadi 30% untuk cicilan hutang misalnya. Jadi mungkin ada yang punya hutang apa? KPR, ya. Hutang KPR, ya pengen punya rumah, kayak gitu ya. Hutang KPR, ya. Di sini. Jadi 30%. Ya, maksimal 30% kayak gitu ya untuk cicilan hutang. Mungkin ada cicilan KKB ya, kredit kendaraan bermotor ya. Itu masuk di sini. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang hobinya nyicil gitu ya. Semua hal dicicil, dikreditkan gitu ya, sampai panci ya, semua alat dapur dikreditkan. Ya. Ya, pokoknya masuk sini lah ya, maksimal 30%, jangan lebih gitu ya. Jangan sampai 50%, 70%. Ya itu tadi, akhirnya jadi gali lubang, tutup lubang. Karena kebanyakan hutangnya gitu kan ya. Untuk nyicil hutangnya nggak sehat lagi gitu ya. Nggak sehat lagi. Nah, kemudian baru yang 40% ya. 40%. Ini untuk rumah tangga plus pribadi. Ya, ini untuk rumah tangga plus pribadi yang 40%. Jadi untuk apa aja rumah tangga? Misalnya makan keluarga gitu ya, jalan-jalan keluarga, kebutuhan rumah tangga, transportasi, mungkin hobi untuk pribadi. Ini 40%. Jadi kalau mau habiskan, ya yang ini aja, jangan semua dihabiskan gitu loh ya. Jadi dibajetin, ini 40% buat pengeluaran kebutuhan sehari-hari itu 40% ini gitu. Ya. Ini banyak orang terbantu dengan metode yang simpel ini. Ya memang mungkin teman-teman nggak bisa, wah, plek gitu ya, istilahnya sama persis kayak gitu. Kan tiap orang punya kondisi finansial yang berbeda-beda. Ya. Ya, tetapi ini bisa jadi guide ya, bisa jadi panduan bagi teman-teman yang pengen mengatur keuangan. 40% dari semua pendapatan ya. Iya, betul, ya. Kalau ya ini apa namanya? Kalau bisa kurang dari 40 lebih bagus. Contoh misalnya, ada orang penghasilan 10 juta per bulan. 10 juta per bulan. Berarti untuk rumah tangga dan pribadi berapa? 4 juta, betul nggak? 4 juta. Kemudian gajinya naik misalnya, penghasilannya naik jadi 20 juta. Nah, kalau bisa ya rumah tangga dan pribadinya tetap. Tapi susah gitu kan ya. Rumah tangga dan pribadinya ngikut ini misalnya. Kalau ngikut ini jadinya berapa? 4 kali 2, 8 juta gitu ya. Kalau gaji naik 20 juta gitu kan. Tapi kalau gaya hidupnya tetap misalnya 4 juta, wah ini luar biasa. Nanti bisa masuk ke yang lain. Jadi ini panduan ya. Ini panduan saja, tapi nggak harus persis seperti ini. Ya, banyak saving itu ya, betul. Utang jika lebih dari 30% dari penghasilan bagaimana? Kalau lebih dari 30% dari penghasilan biasanya sudah nggak sehat.
Ya. Kalau lebih dari 30% penghasilan sudah nggak sehat, nanti akhirnya jadinya gali lubang tutup lubang. Karena akhirnya yang lain tergerus, kegeser, benar nggak? Masa misalnya makan biasanya 3 kali sehari jadi 1 kali sehari, gara-gara cicilannya banyak, kan nggak sehat, benar? Mungkin jadi kena sakit mah ya, sering minum obat ke dokter gitu kan ya, karena nutrisinya kurang ya, kayak gitu ya. Jadi itu yang terjadi kalau utang lebih dari 30% dari penghasilan ya. Jadi sudah nggak sehat. Jadi kalau dari saran perencana keuangan, utang itu maksimal 30%. Kalau bisa di bawah itu lebih bagus. Pak, kalau saya nggak punya hutang gimana? Wah, luar biasa gitu ya. Lebih keren banget gitu ya. Nggak punya hutang berarti bisa dimasukkan ke tabungan investasi asuransi. Ya, investasinya ditambah misalnya setelah punya dana darurat misalnya ya, dana darurat, asuransi sudah ya, masukkan investasi gitu. Ya. Jadi itu cara kita mengelola keuangan kita. Jangan sampai habis begitu saja ya, nggak ada sisa. Ya. Siapa di sini ya, siapa di sini yang sudah menyisihkan 10% nih yang pertama nih. 10% untuk amal dan sosial. Silakan tulis di kolom komentar. Siapa yang sudah menyisihkan 10% dari penghasilannya buat amal dan sosial ya, buat amal, zakat, sedekah ya, bantuan keluarga, mungkin arisan gitu ya. Untuk kegiatan sosial, ada nyumbang temannya sakit, ada kedukaan ya. Gimana? Oke. Biar keuangan bisa sehat lagi bagaimana? Segala aset sudah dijual untuk menutup utang tapi masih kurang. Nah, oke. Ya. Jadi untuk menyehatkan keuangan itu kita memang perlu melihat segala sesuatu ya. Artinya gini loh. Kita itu eh, kita hanya melihat apa yang biasa kita lihat. Kita hanya biasa melihat apa yang kita lihat. Jadi contoh tadi ada kesulitan keuangan ya akhirnya tadi harus jual aset kayak gitu untuk menutup hutang masih kurang kayak gitu. Nah, ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Yang pertama bisa negosiasi ulang. Ya, negosiasi dengan kreditur bagaimana bisa melonggarkan untuk pelunasan hutang itu. Misalnya diperpanjang ya, jadi cicilannya diperkecil kayak gitu. Ya, diperkecil. Segala aset sudah dijual. Nah, jadi kemudian kayak gini, kita juga perlu meningkatkan penghasilan kita. Ya. Nah, untuk bisa menutup hutang itu, misalnya kita bisa dikasih kelonggaran, ya. Tapi kalau penghasilan kita tetap, untuk nutup hutangnya kan susah. Maka kita perlu berpikir bagaimana kita bisa punya penghasilan lebih besar. Ya, bisa punya penghasilan lebih besar, sehingga kita bisa nutup hutang itu. Ya, saya kasih contoh kayak gini. Mungkin itu Ibu Rara ya, Ibu Rara. Nah, ada banyak keluarga itu, ya mungkin Ibu Rara juga punya, itu punya alat pembuat kue. Misalnya, punya alat pembuat kue, punya apa? Wow, punya mixer ya, punya oven, punya macam-macam, punya alat pembuat kue. Ya, tetapi alat pembuat kue itu cuma dipakai mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, dibeli mahal, disimpan di gudang, jarang dipakai. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang punya barang yang pakainya cuma setahun sekali atau ya sebulan sekali atau paling cepat seminggu sekali. Ada nggak? Ya, ya. Mungkin teman-teman ada ya pasti ya. Jadi maksudnya gini loh. Kita itu lihat apa yang di rumah kita, barang yang ada di sekitar kita yang bisa produktif, yang bisa sebetulnya bisa menghasilkan uang. Selama ini nganggur gitu loh, barangnya itu nganggur. Contoh tadi, punya mixer, punya oven gitu kan ya. Jarang dipakai gitu. Ngapain beli mahal-mahal nganggur gitu kan, sayang. Jadi maksudnya
Ketika melihat, kita lihat ya di sekitar kita, di rumah kita, apa ya barang yang nggak produktif kayak gitu. Bagaimana itu bisa produktif, bisa menghasilkan uang. Nah, contoh misalnya bikin kue. Kenapa enggak? Ya, mungkin Bu Rara bisa bikin kue. Mungkin Bu Rara punya bakat atau punya pengalaman bikin kue yang enak kayak gitu. Bikin kue. Ya, memanfaatkan apa yang ada. Ya, jadi bikin kue di sela-sela waktunya gitu ya. Bikin kue, kemudian tawarkan ke teman-temannya dulu. Bikin aja sampel gratis. Ya, bikin sampel gratis. Kalau mau lagi silahkan pesen. Kalau pesen, ya pre-order. Bayar dulu, dibikin, baru dikasihkan. Ya, kan banyak sekarang kayak gitu. Dengan pre-order kan nggak perlu keluar modal, benar nggak? Orangnya bayar dulu, lunasin dulu, baru kita bikin. Baru beli bahannya, baru kita bikin kuenya. Nah, itu salah satu cara bagaimana untuk meningkatkan penghasilan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa buat produktif lah yang ada di rumah kayak gitu. Ya, dimulai dari apa yang sekitar kita. Ya, nggak usah mikir yang jauh-jauh. Misalnya mungkin saat ini, aduh Pak, saya ini udah umur lebih dari 30 tahun, mau ngelamar kerja di mana yang bisa terima, dan lain sebagainya. Ya udah, coba lihat di sekitar kita. Peluang itu banyak, cuman kita itu nggak lihat gitu loh. Ya, mata kita hanya biasa melihat masalah, melihat problem. Kita nggak biasa melihat peluang. Ya, oke. Oke, ini ada siapa nih Pak Saat? Masih 2,5% Pak buat amal. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ini kan panduan aja. Tiap orang bisa beda-beda. Tapi apa? Yang penting sudah memulai gitu kan. Luar biasa daripada yang nggak sama sekali kan ya. Daripada yang 0% gitu ya. Oke, Millennial Insurance Agent sudah Pak. Oke, dahsyat ya. Lebih kali makanan kucing sebulan aja udah 10%. Waduh, ini yang punya peliharaan ya, punya peliharaan kucing gitu. Mungkin ada yang anjing gitu. Kadang makanan peliharaannya itu jauh lebih mahal dibanding yang punya gitu ya. Jadi tuannya siapa itu sebetulnya ya. Oke ya, jadi ini panduan ya yang Oke, Ibu Imelda, gimana cara meningkatkan penghasilan? Apakah budget saving kalau dialihkan ke bisnis? Jadi gini, kan budget saving ini kan tadi tabungan, investasi, dan asuransi ya. Tabungan. Jadi tabungan itu kan dalam bentuk apa saja? Yang pertama dana darurat. Itu penting banget. Dana darurat itu ada yang merekomendasikan misalnya kalau kita single, kita sendiri, itu minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaran bulanan sebulannya 5 juta, minimal punya dana darurat 15 juta. Itu dulu gitu kan ya. Ya, berproses memang nggak bisa langsung berproses. Tapi ada budget yang dialokasikan ke sana gitu ya. Oke. Ya, dana darurat. Kalau misalnya berkeluarga gimana? Ya minimal 6 bulan deh. Minimal 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Ya, kalau misalnya 10 juta pengeluaran sekeluarga ya, sudah menikah, ya berarti minimal 60 juta harus disiapkan ya untuk dana darurat. Kalau sudah berkeluarga dan punya anak, ya minimal 12 bulan gitu loh. Ya 12 bulan dari pengeluaran. Kalau pengeluaran per bulannya 10 juta berarti 120 juta. Ya, tapi itu berproses gitu ya. Berproses mungkin disisihkan ya untuk mencapai dana darurat ideal. Kemudian kan kita perlu mikirin pendidikan anak ya. Mungkin kita nyiapin dana pendidikan anak ya, mungkin untuk pensiun ya, dan juga ini asuransi. Ini fondasi keuangan kita ya, fondasi keuangan. Ya, jangan sampai punya investasi, punya bisnis, ekspansi macam-macam, mau bisnis macam-macam tapi nggak ada asuransi. Repot nanti kalau terjadi resiko ya. Jadi cara meningkatkan penghasilan yaitu tadi dikelola ya, jadi dari tadi tabungan, dana darurat ya, ada pendidikan anak, pensiun, asuransi segala macam ya dikelola. Kalau sebagian mau dipakai buat bisnis, oke, asal jangan yang ini hilang gitu kan ya, hilang sama sekali. Sebagian boleh ya, dan juga cari bisnis gini loh, cari bisnis yang nggak pakai modal besar gitu loh.
Coba cari peluang yang nggak ngeluarin modal yang besar. Banyak kok, ya. Banyak kok. Cuman kita mau ambil atau enggak, ya, yang modalnya nggak terlalu besar gitu. Jadi artinya kita tidak membebani tabungan segala macam itu bisa untuk meningkatkan penghasilan. Contoh sekarang misalnya ada affiliate marketing gitu kan ya, afiliator ya, kayak di TikTok kayak gini, kan banyak ya orang nggak modal nyetok barang, dia nggak modal apa, nggak modal bikin barang gitu ya, bikin macam-macam, bahkan nggak ngirim ngepack segala macam, nggak, ya dia affiliate saja mempromosikan barang, orang kalau tertarik apa, udah keranjang kuning tuh di situ keranjang kuning, bener nggak? Itu kan meningkatkan penghasilan, peluang gitu loh ya, nggak butuh modal besar. Jadi coba cari ya bagaimana meningkatkan penghasilan tanpa perlu modal yang besar. Karena gini loh, kalau logikanya gini, kalau kita nggak biasa bisnis, ya bisnis itu kan beda dengan jadi karyawan, ya nggak biasa bisnis, kemudian kita bisnis keluarin modal yang besar, apakah ada jaminan 100% kalau bisnis itu bakal jalan? Kan enggak, ya. Oh, ada survei gitu ya, ada survei 80% bisnis itu mati di tahun pertama. Bayang ya, 80% loh. Ya, dari sisa 20%, itu 80% dari 20 itu mati di 5 tahun berikutnya. Jadi, kalau dari 100 bisnis gitu kan ya, 5 tahun kemudian tinggal 4 kok yang masih bertahan, yang survive. Jadi, kalau kita keluarin apalagi semua tabungan segala macam masukin untuk bisnis kayak gitu, menurut saya nggak bijak. Artinya apa? Begitu bangkrut ya habis semua gitu loh. Ya, yang lain jadi kacau balau gitu. Jadi mending coba cari bagaimana meningkatkan penghasilan tanpa perlu modal yang besar. Banyak affiliate di TikTok kayak gini gitu kan, mulai bikin konten kreator misalnya. Ya, mungkin mau jadi ojol juga di sela-sela waktunya, kemudian mau apa? Jadi agent ya, mau agent properti, kemudian agent asuransi kayak gitu. Kan nggak butuh modal yang besar. Ya. Saya agent. Ya, saya agent asuransi gitu kan ya. Kenapa saya pilih? Karena modalnya nggak gede gitu loh. Ya. Kenapa saya pilih gitu kan ya? Ya udah gitu kan, saya nggak mau modal apa gitu ya. Ya, kalau pulsa apa segala macam ya kita memang keluarin kan. Mau nggak mau kita keluarin. Tetapi kan saya nggak perlu modal sewa kantor apa segala macam. Enggak. Ya. Tapi saya bisa dapatkan income gitu ya. Ketika ada orang yang tertarik gitu kan ya, kemudian mau beli asuransi melalui saya misalnya, saya kan dapat komisi gitu. Tapi kan apa saya perlu keluar modal 100 juta dulu? Enggak. Enggak ya. Jadi pilih ya banyak. Ya, banyak caranya. Ya, banyak caranya, tinggal dipilih mau atau enggak. Sebetulnya penyakitnya ini loh. Bukan nggak punya modal. Gengsi apa enggak sih? Nah, gitulah ya. Gengsi apa enggak? Ya, kayak jalanin jual properti, jadi agent properti. Nawar-nawar, Pak, saya nggak biasa jualan, saya nggak pinter jualan, bla bla bla. Ya sekarang bayi baru lahir juga nggak bisa jualan. Bayi baru lahir juga nggak bisa jalan. Bayi baru lahir juga nggak bisa ngomong. Apa? Ada prosesnya, betul nggak? Ada prosesnya dari dia lahir, kemudian dia bisa jalan, dia bisa ngomong, semua ada prosesnya gitu. Sama juga orang bisnis gitu kan ya, orang mau jualan, ya ada prosesnya. Ya, sekarang mungkin belum bisa, belum ahli gitu kan ya. Ya tapi kemudian ini berjalan waktunya ya teman-teman juga akan bisa. Contoh misalnya saya les seperti ini, ngomong terus kayak gini misalnya. Apakah saya dulu bisa selancar ini ngomong terus? Enggak juga. Ini sudah melalui proses yang panjang gitu loh. Ya, udah melalui proses yang panjang, jam terbang ini nggak bisa bohong gitu loh. Ya, kalau kita nggak pernah latih, ya kita nggak pernah dapatkan jam terbang itu. Jadi makanya ya kita perlu latih gitu. Ya di awal gagal, di awal nggak berhasil, ada kendala ya biasa gitu loh. Tetapi yang penting kita tahu, oh kita mau punya skill apa, ya. Kita mau pinter jualan, kita mau pinter bisnis misalnya, apa aja yang dibutuhkan, ya, kemampuan untuk marketing, kemampuan untuk selling, kemampuan manajerial dan lain sebagainya gitu ya. Ya kita perlu pelajari dan itu dilatih, ya.
itu perlu dilatih. Jadi itu bukan suatu pengetahuan, oh baca, nonton video kayak gini, kemudian jadi pinter, jadi ahli, enggak. Ya, itu harus dipraktekkan. Ya, jadi makanya mulai dari yang risikonya kecil gitu ya. Kalau kita bicara bisnis, kita yaitu mulai dari yang risikonya kecil. Kalau modal besar ya risikonya besar. Tapi kalau modal kecil ya risikonya kecil. Oke, jadi banyak menyita energi juga. Ya, perlu dikelola. Saya punya oven sama mixer belum pernah dipakai. Nah, ini ya. Ini siapa? Pak Jiko. Oven sama mixer. Nah, itu loh. Jadi maksudnya apa? Di rumah kita itu banyak barang yang nganggur gitu loh ya. Kita beli barang itu, kita pengennya barang itu produktif gitu. Ya. Saya itu paling senang kalau ada barang ya, mungkin harganya agak mahal, tapi saya bisa pakai lama. Itu saya paling senang. Ya. Jadi saya berpikirnya bukan sekedar yang murah ini mumpung murah kayak gitu. Saya dulu beli sepatu gitu sampai saya pakai berapa lama ya? 8 tahun kalau nggak salah itu. Sepatu kulit gitu ya. Waktu dulu beli di Bandung, di Cibaduyut kalau nggak salah. Bayangkan, sepatu sampai 8 tahun gitu kan ya. Nah itu bagus, jadi ya cuman ganti, solnya bawahnya kemudian sempat ganti. Tapi maksud saya gini, kita kan pengen beli sesuatu itu ya memberi manfaat kita semaksimal mungkin. Lah kalau kita beli tadi oven, mixer ya dipakai cuma sekali setahun, itu kan kita udah bayar mahal loh gitu kan ya. Kenapa nggak dimaksimalkan? Ya, kenapa nggak dipakai gitu ya? Kenapa di waktu luang kita ya pakailah itu, bikin kue, bikin apa ya, tawarin ke teman-teman kita, ya. Kalau ada yang kita bikin sampel dulu ya, bikin sampel kecil-kecil, tawarin. Kalau mau silakan pre-order ya, pesan ya. Kamu transfer dulu, bayar dulu, nanti tak bikinin. Nah udah, kumpulin. Itu salah satu strategi bisnis yang ini luar biasa ya. Jadi bisa nggak perlu modal besar. Saya dulu punya temen gitu ya, dulu masih zaman Twitter masih oke banget lah gitu ya. Jadi dulu dia bikin akun gitu ya, wow followernya banyak ya, Kemudian dia iseng bikin desain gitu ya, desain kaos gitu ya. Kaosnya belum ada. Dia cuma bikin desain kayak gini. Siapa yang tertarik mau ini harganya misalnya berapa, 150.000 atau 200.000 gitu ya. Yang tertarik ya silakan hubungi ini ya, transfer bayar 200.000. Nanti jadinya sebulan lagi. Nah. Ya. Oke, jadinya sebulan lagi. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Banyak yang pre-order ya, modal masuk, baru dia pesen ke tempat sablon, tempat bikin kaos kayak gitu ya. Akhirnya ya banyak yang order, udah nggak perlu keluar modal ya, dapat untung. Nah, itu. Oke, Pak, 40% buat apa? Ya, ini ya. Pak Saat, 40% itu buat rumah tangga dan pribadi. Artinya untuk keperluan sehari-hari itu 40%. Nah, usahakan di sini 40%. Jadi 10% untuk amal dan sosial ya, 20% untuk tabungan, investasi, asuransi ya, 30% maksimal untuk cicilan hutang, 40% untuk rumah tangga plus pribadi ya, untuk pengeluaran sehari-hari. Nah, ya, sekarang ini kira-kira pengeluarannya berapa persen dari penghasilan? 100%, Pak. Waduh, kalau 100% ya. Begitu dapat gaji, ya udah, gajinya cuma permisi, ya, numpang lewat, kayak gitu ya. Begitu masuk, udah mau keluar lagi, ya. Kayak gitu. Oke. Saya tidak bisa buat kue, Bang. Usaha sampingan saya jual parfum, tapi pas pandemi menurun. Oke, ya. Pak, kalau asuransi sudah selesai bayar premi sampai 10 tahun, apa nantinya nilai investnya habis? Tergantung ya, kalau tergantung itu, jadi jenis asuransi itu macam-macam ya, Pak Jiko. Jadi asuransi itu kan ada asuransi yang tradisional yang bentuknya
term life. Kalau asuransi jiwa misalnya, kita bicara asuransi jiwa ada yang term atau berjangka, ya. Ada yang berjangka, ada yang dwiguna, ya. Dwiguna itu biasanya ada nilai tunainya yang dijamin, ya, dwiguna, ya. Atau endowment istilahnya, ya. Jadi ada yang murni, ya, term itu murni berjangka, kemudian ada yang dwiguna, ya, dwiguna atau endowment itu biasanya ada nilai tunai yang dijamin nantinya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya whole life, ya, jadi terproteksi seumur hidup sampai usia 99 atau 100 tahun misalnya. Kemudian yang keempat adalah yang non tradisional adalah unit link, ya, yang unit link. Nah ini beda-beda, ya, jadi beda-beda. Kalau ini bicara mengenai unit link kayak gitu. Unit link itu kan intinya gini loh, unit link itu kita bayar, ya, unit link itu prinsipnya sebetulnya kita bayar seumur hidup. Unit link itu kita bayar seumur hidup. Maksudnya gini, jadi kita bayar, premi yang kita bayarkan adalah biaya asuransi plus cadangan biaya asuransi. Ya, biaya asuransi plus cadangan biaya asuransi. Itu unit link. Dan nanti biaya asuransi itu kan ada terus setiap bulan, sampai selesai kontrak itu ada terus. Nah, mungkin tadi bayar 10 tahun, setelah 10 tahun apakah nggak bayar? Tetap bayar. Ada biaya asuransi tapi dipotong dari saldo cadangan tadi, saldo investasi yang terbentuk. Itu untuk biaya asuransinya tadi. Jadi diharapkan begini loh, kalau unit link itu, enaknya gini kalau menurut saya unit link itu, jadi suatu saat nanti kita sudah ya mungkin penghasilan menurun atau apa, kita sudah mulai masuk usia pensiun dan lain sebagainya, kita ada saldo. Kita nggak harus setiap bulan itu bayar premi, tapi kalau saldo kita cukup gitu, itu kita bisa bayar dari situ. Ya. Apakah nilai investnya akan habis? Ya bisa aja habis. Karena tujuannya invest itu untuk nutup biaya asuransi yang terus ada tiap bulan. Ada potongan biaya asuransi terus tiap bulan gitu. Diambil dari cadangan biaya investasi tadi. Jadi jangan diharapkan investasi ini nanti bakal jadi sekian berlipat kali ganda. Enggak. Tujuannya itu untuk backup dana biaya asuransi supaya kita bisa bernafas sejenak lah, ya. Oke, udah 10 tahun kita bisa cuti premi dulu atau saldo investasinya cukup, itu kita bisa membiayai sampai lama misalnya. Cuman tetap perlu dicek, ya, karena nilai investasi bisa naik turun juga, ya, bisa naik turun. Ternyata saldonya habis, ya kita nggak terproteksi. Kita perlu cek gitu, ya. Oke. Sedangkan saya mau mulai dana pensiun, ya, dana pensiun juga perlu disisihkan, ya Pak. Semakin cepat semakin bagus. Benar banget, bis harus punya modal, kecerdasan dan ketekunan. Apakah susah cari klien Om untuk asuransi sekarang? Banyak yang anti sama produk unit link. Gini loh, produk unit link itu memang nggak bisa sembarangan orang. Maksudnya gini, banyak agen juga nggak paham gitu loh, ya. Banyak agen jualnya, ini investasi kayak gini, bla bla bla, nggak menjelaskan risikonya seperti apa. Sama kayak gini, orang yang beli unit link itu harusnya orang yang punya rekening saham. Ya, orang yang buka polis unit link harusnya dia orang yang juga investasi di saham. Jadi paham resiko investasi itu kayak apa gitu loh. Kalau taunya, ini untung pasti, sekian-sekian, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pasti sekian. Tanya orang yang investasi di saham kayak apa sih? Naik turun, portonya merah dan lain sebagainya. Kayak gitu loh, ya. Jadi orang harus paham. Jadi makanya orang kalau mau unit link, dia harus paham kayak gitu. Paham investasi itu kayak apa, resikonya kayak apa, dan lain sebagainya. Bagus, unit link itu bagus loh. Karena kita bayar nggak terus-terusan gitu loh. Kita sambil bayar, kita sambil ngumpulin cadangan biaya asuransi untuk masa depan gitu loh. Ya. Kita sambil ngumpulin, memang kelihatan lebih mahal, tapi kita ngumpulin dan ini bisa dikelola, diinvestasikan, segala macam, mungkin berkembang untuk nutup biaya dan seterusnya. Itu bagus. Unit link itu bagus sekali. Ya. Cuman ya itu tadi, karena persepsi orang belum tepat, ya, banyak persepsi orang yang salah mikirnya tujuannya investasi, padahal ini produk asuransi gitu loh. Kan harusnya tujuannya proteksi, bagaimana dia bisa terproteksi gitu loh, ya. Investasinya itu kan untuk backup cadangan biaya asuransi gitu. Ya. Jadi
Kalau kok ini ternyata nggak untung dan lain sebagainya. Lo kan ini beli asuransi gitu loh. Ya, dananya dipakai untuk biaya asuransi gitu loh. Ya, jadi orang harus paham itu dulu. Kalau orang memang anti ya nggak apa-apa gitu loh. Misalnya orang anti dengan unit link nggak apa-apa. Kenapa? Ya udah pilih aja produk yang tradisional, pilih aja produk yang murni. Kan ada pilihan gitu loh ya. Jadi kalau orang nggak mau unit link ya nggak apa-apa gitu loh, nggak usah dipaksa gitu kan. Kasih pilihan produk yang sesuai dengan orang itu mau. Ya, kasih asuransi murni aja nggak apa-apa gitu kan ya. Itu angka 40 masuk dana apa sudah tadi ya? Kebutuhan rumah tangga. Siap, terima kasih. Ya, menarik ya diskusi kita malam ini ya. Jadi mengelola keuangan kayak gini, ini yang apa ya? Banyak orang nggak sadari gitu ya. Prinsipnya mengalir begitu aja. Pokoknya apa yang didapat hari ini ya kita nikmati ya. Kita nikmati hari ini ya, untuk senang-senang ya ngapain sih? Kayak kemarin netizen ini ya lucu-lucu gitu. Jadi saya bikin banyak konten gitu kan ya. Setiap hari paling nggak 3 video pendek saya posting kayak gitu. Jadi banyak banget komentar ya macem-macem gitu ya. Saya lihat ada yang ketika saya bahas mengenai tabungan, pentingnya tabungan, bla 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 gitu ya. Ada yang komentar gini, oh nggak usah terlalu banyak nabung gitu ya, nikmati aja hidup gitu ya. Oh, kamu nabung tiba-tiba misalnya dipanggil Tuhan nggak sempet nikmati kayak gitu. Iya nggak sepenuhnya salah sih, cuman kalau kebablasan ya repot. Artinya apa? Banyak orang pengennya nabung. Contoh saya sendiri dulu ya. Dulu saya kerja jadi karyawan gitu ya di sebuah perusahaan farmasi. Jadi saya dulu nabung itu apa? Di rekening. Rekening yang sama dengan untuk gaji masuk. Saya dulu mikir, udahlah, ngapain repot-repot punya banyak rekening gitu ya. Jadi ya sudah di situ begitu gaji masuk gitu ya. Saya butuh duit, ambil di ATM atau transfer, ya oke, ambil dari situ. Akhirnya apa? Karena nggak ada kontrol, nggak ada planning gitu ya. Begitu masuk dana masuk ke situ, keluar juga dari situ. Nggak ada kontrol. Jadi pengen beli apa. Loh, harusnya kan buat nabung gitu kan ya. Harusnya buat nabung, tapi akhirnya kepake. Ya, kepake. Makanya kalau mau nabung ya di rekening yang berbeda, ya, di rekening yang berbeda, investasikan kayak gitu. Ya, jangan dicampur kayak gitu. Ya kalau dicampur udah selesai gitu ya. Wah, merasa, duitku banyak ini masih, beli ini, beli itu. Lama-lama, lah mana tabungan saya gitu ya. Habis ternyata. Oke ya, jadi kita perlu bijak. Makanya kita perlu mengelola ya cash flow planning, kita mengelola dari penghasilan kita ya. Cash flow planning bagaimana penghasilan kita itu bisa untuk mencapai tujuan keuangan kita. Ya, tadi kita bicara mengenai double income ya, ada active income, ada passive income. Kalau teman-teman sudah punya active income ya, jadi kalau kita kerja dulu baru dapat duit, nah itu active income, ya oke, bagus. Tapi jangan lupa sisihkan untuk membangun yang namanya passive income. Passive income contoh paling gampang ya punya kos-kosan ya, punya kontrakan ya, begitu jadi tiap bulan terima, betul nggak? Ya kos-kosan misalnya atau kontrakan tiap tahun terima, kan passive income. Ya passive income. Kemudian dibagi ada yang triple income ya, ada income yang harian, bulanan, tahunan ya. Kita punya yang mana? Kalau bisa itu kita punya penghasilan lebih dari satu ya. Lebih aman itu lebih dari satu. Oke. Pak, tiap hari live jam berapa biar tidak ketinggalan? Belum bisa dipastikan sih. Cuman pas memang waktu saya pas luang saja. Ya biasanya malam kayak gini kemarin jam setengah 10 ya. Ya malam lah. Nanti tinggal dilihat aja. Mungkin ada notifikasi. Jangan lupa follow ya. Udah follow akun saya. Nanti kita akan belajar hal-hal lain. Karena banyak hal yang menurut saya itu masyarakat kita perlu diedukasi ya. Masyarakat kita perlu lebih melek keuangan gitu ya supaya masa depan mereka itu tertata. Karena ini kan habit yang diturunkan gitu loh. Ya, contoh misalnya orang nggak berpikir untuk masa depan ya, mikir boro-boro mikir dana darurat, asuransi kayak gitu.
mikir yang penting hari ini bisa makan aja udah, syukur gitu kan mikirnya kayak gitu. Dan itu kan diturunkan dari dulu gitu ya. Bukan hanya puluhan tahun, mungkin ratusan tahun gitu ya. Jadi nggak punya planning jangka panjang. Makanya kita perlu belajar mengedukasi masyarakat. Makanya saya sempatkan waktu kayak gini ya untuk berbagi apa yang saya tahu ya, yang sekiranya bisa membantu teman-teman ya. Oke, saya share aja. Ini ilmu yang saya dapat ya, saya share ke teman-teman supaya menata keuangan kita. Kita punya kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, jadi kalau kita bisa tata lebih baik lagi, nanti ke depan generasi selanjutnya anak-anak kita itu bakal ngelihat kita gitu kan ya, ngelihat kita sehingga kita punya mereka bisa punya habit yang lebih baik dibanding kita. Oke, yang passive income butuh proses untuk membuatnya, Pak. Iya, butuh proses. Memang nggak instan. Gini loh, kadang misal untuk buat passive income butuh waktu berapa? 10 tahun misalnya. Atau 20 tahun deh. Paling gampang bikin kos-kosan misalnya. Wah, saya pengen punya kos-kosan 50 kamar misalnya. Boleh nggak bermimpi punya kos-kosan 50 kamar? Boleh dong ya. Mimpi kan gratis. Mimpi aja masa nggak berani? Ya, punya mimpi punya kos-kosan 50 kamar. Nah, emang bisa tiba-tiba besok jadi? Kan enggak. Ya, butuh waktu. Anggap 10 tahun, 20 tahun misalnya. Misalnya 20 tahun dari sekarang. Nah, banyak orang itu kesalahan berpikirnya kayak gini. Wah, lama sekali 20 tahun gitu ya. 20 tahun baru punya kos-kosan 50 kamar. 20 tahun baru menikmati gitu. Lah sekarang saya tanya, 20 tahun dari sekarang, pertanyaannya, kamu cuma tambah tua 20 tahun, atau 20 tahun dari sekarang kamu punya aset yang besar buat punya passive income kayak gini gitu loh. Ya butuh proses gitu loh ya. Tapi waktu ini jalan terus, kebayang nggak 10 tahun yang lalu keadaan kita gimana? Coba, ingat-ingat 10 tahun yang lalu berarti 2013. Itu kayaknya belum lama loh 2013 itu. Sekarang udah 2023 gitu loh. Udah 10 tahun berlalu, apa yang kita dapat gitu loh. Kita perlu evaluasi gitu kan. Kira-kira 10 tahun yang lalu dengan sekarang kondisi kita berubah nggak sih? Atau sama aja? Atau malah tambah menurun. Nah, itu yang parah gitu kan ya. Nah, itu. Jadi memang butuh proses, tapi kita perlu mulai, kita punya goal gitu kan, mau berapa lama gitu ya. Mulai berapa lama dan ketika kita punya goal ke sana ya kita lalui prosesnya. Ya. Karena kita punya tujuan yang jelas, ya udah kita lalui prosesnya itu dengan senang hati gitu loh. Jadi nggak ngedumel kayak gitu, wah lama banget 20 tahun. Mau lama atau enggak, kita tambah tua 20 tahun gitu loh. Banyak orang itu, wah ngapain gitu repot-repot, wah ngapain kerja keras, ngapain ngerjakan itu, ngapain repot ini, wah menikmati hidup. Dari 10 tahun, 20 tahun lalu ngomong kayak gitu. Sekarang gitu ya, sekarang 20 tahun atau 10 tahun kemudian, kondisinya dia masih sama gitu ya. Nggak ada perubahan, sementara temennya gitu ya, sudah punya kehidupan yang jauh lebih baik. Kenapa? Padahal startnya mungkin sama gitu loh. Karena apa? Satu ada yang berpikir jangka pendek, satunya berpikir jangka panjang. Ya. Oke, Pak Mentor, saya kan udah lunas 5 tahun, tapi saldonya saya ambil sisa 2 juta. Kalau nambah gimana caranya? Ya nanti silakan hubungi ya. Silakan hubungi ke kantor saja ya. Nanti silakan tanya ke sana caranya seperti apa. Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Menarik ya, dan ini mengenai pengeluaran ini ya. Ini yang nggak gampang juga gitu ya, untuk mengatur kayak ini nggak gampang. Tapi kalau kita nggak disiplin eh, dari dari semenjak penghasilan kita kecil, penghasilan besar pun nggak akan bisa kayak gini, persentase gini. Oke Pak, itu untuk dana liburan dan shopping masuk ke yang mana? 40%. Ini ya. Ini untuk makan keluarga, jalan-jalan keluarga, kebutuhan rumah tangga, transportasi, hobi, masuk di sini. Nah, ya. Sanggup nggak? Nah, ini perlu dihitung ulang gitu loh. Memang ini nggak harus sama persis gitu ya. Tiap orang kan punya kebutuhan beda-beda.
Cuman ini kan jadi panduan gitu loh. Supaya apa? Keuangan kita sehat. Kalau bisa bisa ikut aturan ini 10, 20, 30, 40, kita udah biasa ngelola. Begitu penghasilan kita naik gitu ya, kita masih bisa minimal ya di persentase ini gitu loh. Nggak habis. Om, produk ini nggak boleh cuti premi ya Kak sekarang kalau di apa di masih BLH. Kalau dulu masih boleh. Oh, cuti premi boleh untuk produk PAID yang baru, cuman harus mengajukan dulu ya, harus mengajukan dulu. Kalau dulu kan orang ya udah diem-diem aja gitu ya, tapi sekarang harus mengajukan ya supaya bisa cuti premi. Semisal sudah tidak punya cicilan, kita masukkan kemana Pak? Nah ini ya, pertanyaan bagus ya. Kalau udah nggak punya cicilan ya, kalau nggak punya cicilan, gedein di sini, gedein di porsi ini, ya, gedein di porsi ini. Sekarang gini, gini aja. Di tabungan ini kan ada yang namanya dana darurat, ya. Di tabungannya dana darurat. Dana darurat ini kalau kita single itu 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau menikah itu 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah menikah punya anak itu 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, kita cek aja gitu loh ya. Kita cek aja, kita udah punya dana darurat ini belum gitu loh. Berapa dana darurat yang kita punya? Kalau penghasilannya 5 juta, pengeluaran tiap bulan 5 juta, 3 kali kan 15 juta. Kalau menikah 6 kali, 6 kali 5 juta, 30 juta. Kalau menikah 12 kali, berarti 12 kali 5 juta, 60 juta. Nah, jadi masukkan ke sini dulu dana darurat. Ini penting. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, misalnya kita kerja, tiba-tiba kena PHK. Terus gimana kehidupan kita? Masih harus nyicil KPR, harus nyicil kendaraan, misalnya buat makan sehari-hari. Harus punya dana darurat ini. Ya, ini dulu. Ya. Kalau misalnya, ya kita kena musibah, kecelakaan, atau misalnya motornya mogok, ya, mobilnya mogok, perlu ke bengkel, kan butuh dana, ya. Makanya dana darurat ini penting. Kompor rusak misalnya, ya. Butuh dana darurat ini. Dana darurat dan investasi dan asuransi ini penting untuk fondasi keuangan, ya. Dana darurat dan asuransi ini pastikan punya dulu. Ya. Dana darurat dan asuransi ini pastikan punya dulu, ya. Porsinya 20% ini oke. Jadi supaya apa? Supaya kalau resiko kecil kita bisa pakai dana darurat. Misalnya sakit, batuk, pilek, flu ya. Ke dokter bayar 200.000, 300.000, oke lah gitu kan ya. Kita punya duit. Kalau kita resikonya yang gede, nah kita butuh asuransi. Asuransi apa yang kita bisa miliki kayak gitu? Pak, penghasilan saya pas-pasan gitu ya. Asuransinya apa gitu kan? Oke, kalau penghasilan pas-pasan, ya pastikan minimal punya BPJS Kesehatan. Ya, itu kan jaminan pemerintah kayak gitu ya. Jadi kita perlu punya BPJS Kesehatan. Oh, misalnya penghasilan pas-pasan, ya udah. Nggak punya asuransi kesehatan yang swasta nggak apa-apa gitu loh. Ya, minimal udah punya BPJS Kesehatan. Dan yang berikutnya adalah proteksi income. Proteksi income. Proteksi income itu penting loh. Maksudnya gini, kalau kamu misalnya sekarang kita kerja, penghasilan kita pas-pasan, suatu saat kita nggak bisa kerja, terus gimana nasib keluarga? Gimana mereka bisa makan? Ini orang nggak banyak pikirin, tapi ini kejadian nyata banyak gitu loh. Orang tiba-tiba kena stroke, kena jantung kayak gitu. Mungkin dia masih hidup gitu. Masih hidup tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa produktif, nggak bisa kerja. Terus keluarganya makan dari mana? Cicilan KPR-nya gimana? Cicilan kendaraannya gimana bayarnya gitu loh. Ya, orang nggak pernah pikirin. Makanya penting ya namanya proteksi income. Asuransi ini kalau asuransi kesehatannya belum punya budget, oke. Pakai BPJS Kesehatan aja cukup, nggak apa-apa. Ya, BPJS Kesehatan bagus ya. Kita dapat oke lah walaupun beda fasilitasnya dengan asuransi kesehatan swasta. Tapi minimal sudah punya. Yang berikutnya adalah proteksi income gitu loh. Kalau terjadi resiko itu gimana nasib keluarga? Ya, apalagi kalau misalnya pencari nafkahnya meninggal dunia. Istrinya nggak biasa kerja. Ya, ditinggalkan begitu aja.
Ya, saran saya jadi fokus ke yang 20% ini ya. 20% ini miliki dana darurat dan asuransi untuk fondasi keuangan yang pertama. Fondasi keuangan yang pertama dana darurat dan asuransi. Kalau budgetnya minim, ya udah kita bisa pilih kok. Asuransi ini kan orang mikirnya wah ini mahal segala macam. Tergantung gitu kan ya. Tergantung tipe produknya seperti apa. Kan ada macam-macam, ada yang tadi ada yang asuransi murni, ada yang dia whole life gitu ya, ada yang dwiguna, ada yang unit link, macam-macam gitu loh. Ya kalau misalnya budgetnya belum besar, ya udah pilih yang sesuai di kantong. Asuransi murni itu terjangkau kok. Contoh kayak gini, misalnya ada orang usia 25 tahun, ya. Dia usia 25 tahun, dia udah nikah, mungkin dia nikah muda gitu ya. 25 tahun, dia udah nikah, udah punya 2 anak misalnya kayak gitu. Terus kalau terjadi resiko gimana? Ya, terjadi resiko kena sakit kritis kayak gitu ya, kena jantung, stroke, kanker, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada, uh, percaya nggak kalau dengan duit ya, dia usia 25 gitu ya, dengan premi 300.000 aja per bulan, itu dia bisa dapat santunan sebesar 1 miliar. 300.000 per bulan, kalau terjadi resiko dapat 1 miliar. Murah atau murah banget, teman-teman kira-kira? Kalau kena sakit kritis tahap akhir gitu ya, kena jantung, stroke segala macam gitu ya, dapat cair santunannya. Orangnya masih hidup, kena sakit kritis gitu ya, sakit kritis tahap akhir kayak gitu, dapat 1 miliar cair. Atau kalau terjadi resikonya yang lebih parah lagi, ternyata orang itu kemudian meninggal, ya, belum sempat klaim yang sakit kritis, ternyata dia langsung meninggal. Keluarganya tetap dapat santunan uang pertanggungan UP ini 1 miliar juga. Ya, tinggal yang mana kejadiannya, sakit kritis atau meninggal. Ya, salah satunya dapat 1 miliar gitu. Dengan 300.000 usia 25 tahun ya. Ini kan artinya 300.000 itu duit jajan, mungkin duit jajan teman-teman lebih dari itu gitu loh. Buat ngopi, ada yang ngerokok gitu ya, ada yang buat jajan makan di luar dan lain sebagainya. Ya, dapat 1 M untuk asuransi penyakit kritis dan asuransi jiwa loh ini. Usia 25. Ini asuransi murni. Ya, asuransi murni. Ya, asuransi murni itu kayak BPJS, ya bayar hangus gitu lah ya. Nggak kepake ya hangus, tapi ya nggak apa-apa lah. Keluar 300.000 gitu ya. Tapi kita punya, kalau terjadi risiko kita tenang gitu loh. Keluarga kita tetap bisa melanjutkan kehidupan. Kalau nggak tiba-tiba ada risiko, waduh ya, repot ya. Jadi kita perlu berpikir jangka panjang gitu loh. Ya, jangan semuanya habis untuk saat ini aja. Ya, fondasi keuangan, dana darurat, asuransi ini penting. Ya, jelas ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, udah jelas pengeluaran tadi ya. Kita bisa bagi saran dari para perencana keuangan, 10% untuk amal dan sosial, 20% untuk dana darurat ya, investasi, asuransi, 30% untuk cicilan hutang, 40% untuk kebutuhan sehari-hari ya, rumah tangga dan pribadi, itu 40%. Ya. Saya sudah pernah Pak, cuma untuk biayanya uang saya ngepres, ya tinggal kelola, nggak cukup uang gaji saya pakai bayar asuransi. Ya oke, ya udah minimal BPJS dulu lah ya. BPJS dulu wajib punya gitu ya. Nanti yang lain ketika rezekinya nambah ya, tambah asuransi itu. Asuransi sakit kritis, asuransi jiwa itu penting untuk proteksi income. Ya, proteksi income itu kita berpikir karena kita sebagai pencari nafkah juga. Oke, ya. Ada lagi yang mau tanya ya? Mantap. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Jadi kita bicara malam ini mengenai perencanaan keuangan. Oke, makasih Om, bermanfaat sekali malam ini. Yes, sama-sama ya. Saya hanya berbagi apa yang saya tahu dan ketika ini bermanfaat ya, ini teman-teman bisa punya kehidupan yang lebih baik. Jika dibawa ke investasi saham gimana? Oke, saham juga oke, cuman yang penting itu kita paham gitu loh. Kita paham saham itu kayak apa. Karena saya pernah baca kayak gini ya, ada orang gitu ya, ada orang lihat,
saham bagus gitu ya. Saham bagus. Wih, ini pertumbuhannya menarik banget. Jadi apa? Dia pinjem pinjol ya, pinjem pinjol buat dimasukin ke saham. Dia pinjem pinjol yang pasti dia harus bayar bunganya, pasti cicilannya berapa untuk masuk ke saham yang hasilnya belum pasti. Akhirnya apa? Bukannya untung ketika sahamnya turun, dia malah bingung. Waduh, saya udah pinjam di pinjol, gimana mau balik bayar pinjolnya kayak gitu. Nah, kalau di saham kayak gitu, kalau memang nggak biasa trading atau apa ya itu kita untuk invest lah. Kalau invest itu kita jangka panjang, kita nggak mikir, oh ini hari ini jadi berapa ya, naik jadi berapa ya. Nggak, itu biasanya trader jangka pendek. Tapi kalau kita untuk invest jangka panjang, untuk investasi ya udah. Ada yang namanya dollar cost average ya, itu maksudnya kita rata-rata. Jadi per bulan kita budgetnya berapa? Misalnya kita punya budget 500.000. 500.000 masuk ke saham, ya udah berapapun harga saham, pokoknya 500.000 tiap bulan masuk 500.000, 500.000, 500.000, 500.000 terus ya, terus sampai nanti jangka panjang kita nikmati ya jangka panjang, bukan 1-2 bulan ya 1-2 tahun, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi kayak gitu. Ya itu biasanya menguntungkan kayak gitu. Ya, tapi kalau mau jadi trader ya beli jual ya itu ilmunya sendiri beda ya. Kalau memang nggak biasa, jangan. Ini resikonya gede gitu ya. Resikonya gede. Oke, good. Baik Pak, terima kasih. Oke ya, mungkin cukup ya teman-teman. Jadi ini yang bisa saya sharingkan malam hari ini mengenai cash flow planning. Jadi intinya di sini bagaimana teman-teman bisa punya penghasilan lebih dari satu. Ya, bisa punya penghasilan lebih dari satu supaya apa? Supaya masa depan kita lebih enak. Ya, kalau misalnya teman-teman dari aktif income punya pasif income, bikin kos-kosan, bikin kontrakan, suatu saat pensiun kan masih punya penghasilan terus masuk gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua mengenai pengeluaran, kita perlu atur pengeluaran kita supaya apa? Nggak habis begitu saja, kita bisa alokasikan ke hal yang lain supaya apa? Minimal kita punya fondasi keuangan, dana darurat, asuransi, sehingga ketika terjadi resiko kecil pakai dana darurat, resiko besar pakai asuransi, ya. Kalau kita bisa pertahankan gaya hidup seperti ini, ketika kita penghasilan naik, kita masih tetap pertahankan seperti ini, nah udah, ya rencana masa depan kita akan lebih baik lagi. Oke, teman-teman, thank you ya sudah tonton sampai sekarang ya. Nanti kita akan live berikutnya kita akan bahas topik yang lain ya, yang tentunya akan lebih seru lagi ya. Jangan lupa saya rencana sih pengen rutin gitu ya. Ini baru kemarin mulai malam ini ya. Tapi kalau jamnya ya nanti menyesuaikan saya pas ada waktu jam berapa ya, mungkin jam 8, jam 9, jam 10 mungkin ya. Nanti seluangnya saya ya. Tinggal teman-teman lihat aja, cek aja kalau ada notifikasi ya. Peter Dendi is live ya. Oke, silakan tonton. Oke, sukses buat teman-teman semua ya. Selamat beristirahat. Selamat malam.